Pemirsa Tauf TV yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Kang Pandu yang sewu. Baik Kang, kalau kita lihat kan Mesir ini sangat terkenal dengan lembaga pendidikan Al-Azhar. Bahkan lembaga fatwanya Dar al-Fatawa Misri itu sangat diakui fatwa-fatwanya dan mempengaruhi pemikiran di dunia Islam, khazanah pemikiran intelektual di dunia Islam. Nah, sekarang ini kan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib juga sering melakukan dialog dengan pemimpin-pemimpin agama dunia, termasuk dengan Vatikan, dengan pemimpin yang lain juga. Nah, kalau Kang Pandu lihat nih fatwa-fatwa Al-Azhar terhadap toleransi itu seperti apa? Betul. Gimana Kang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ibrahim dan pemirsa di rumah. Tadi saya sempat menyinggung juga tentang pokok konsep yang dibawa oleh Al-Azhar. Pertama modernitas dan kedua adalah toleransi untuk kedamaian umat manusia di dunia ini. Memang sensitif sebenarnya ketika melihat seorang Grand Syekh mengunjungi tokoh agama atau tempat peribadatan sebesar Vatikan. Waktu itu memang ada acara tentang kemanusiaan. Nah, coba kita sedikit melihat keadaan di Indonesia. Jangankan hal seperti itu Mas Ibrahim. Mengunjungi dengan berbeda pemeluk saja dalam hal interaksi tertentu tentu itu menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, Al-Azhar ini luar biasa menjadi perguruan tinggi yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama untuk kedamaian. Nah, terkait dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Azhar, fatwa-fatwanya tentu tidak mudah dan memang lebih kepada kehati-hatian. Kenapa dengan demikian? Karena jangan sampai ada fatwa yang menyinggung pemeluk agama lain. Nah, ini yang luar biasa. Mengeluarkan fatwa pun sampai dipertimbangkan lebih dalam dan lebih jauh bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Fatawa di Al-Azhar ini tidak menyinggung pemeluk agama lain. Nah, ini tentunya menjadi sebuah misi juga bagi Al-Azhar dan para alumninya. Ketika para lulusan Al-Azhar ini kembali ke tanah air atau ke negaranya masing-masing, mereka menjadi orang yang berpengaruh, mereka memiliki kebijakan dan kewenangan. Tentunya misi Al-Azhar ini dibawa nih. Nah, bagaimana agar pemeluk agama di dunia ini hidup dalam kerukunan, harmoni, sekalipun mengeluarkan fatwa tersebut. Jadi memang mengandung kehati-hatian dalam mengeluarkan sebuah fatwa, meminimalisir adanya konflik walaupun hanya sebuah fatwa, tapi tentunya itu bisa menimbulkan perpecahan pemirsa di rumah. Karena apa? Fatwa ini adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu di sebuah negara sebenarnya. Oke lah, kita lihat di Indonesia ada MUI misalkan. Nah, Al-Azhar pun demikian, memiliki fatwa yang memang fatwa ini bagaimana fatwanya itu bisa merangkul pemeluk agama lain. Nah, Kang Pandu, salah satu yang paling menarik itu ada kontroversi tentang ucapan Selamat Natal misalnya. Wah, betul. Atau selamat keagamaan yang lain. Yeah. Bahkan di Indonesia ini tentang salam lima agama. Nah, sebenarnya Al-Azhar menyikapinya bagaimana? Nah, kalau masalah itu lebih detailnya, ucapan Selamat Natal aja misalnya lagi ramai diperbincangkan. Ucapan Selamat Natal ini memang mengandung perbedaan pendapat. Kalaupun saya harus membahas di sini, saya khawatir itu akan menimbulkan kontroversi lebih jauh. Ya. Tapi tentu Al-Azhar punya pandangan sendiri ya dalam hal ini. Ya. Saya pun melihat kita harus tahu batasan, dan sebenarnya kalau pemeluk agama lain mengerti akan batasan yang ada dalam ajaran agama kita, mereka pun akan mentolerir. Jadi toleransi itu sebenarnya sudah ada kalau sudah paham tentang batasan dalam ajaran agama masing-masing. Oh iya, dalam ajaran agama ini, dalam ajaran agama ini, agama saya itu dibatasi. Maka yang lain pun seyogianya mengerti. Nah, hal-hal seperti itu, sedikit cerita Mas Ibrahim. Sulit membedakan mana seorang muslim, mana seorang muslimah yang Kristen Koptik. Pengalaman Kang Pandu. Ya, pengalaman saya. Karena apa? Berdampingannya benar-benar berdampingan. Bahkan berkerudung pun
Muslimah Kristen Koptik pun berkerudung. Kita pernah di kendaraan umum itu apakah seorang muslimah atau pemeluk agama lain tapi berkerudung. Nah, kadang-kadang di sini jadi perbedaan pendapat juga tentang hijab itu apakah produk budaya atau syariat. Tergantung di negara mana kita berada dan memaknainya sebenarnya. Seperti itu. Seperti itu ya, Kang. Jadi kalau kita lihat karena sudah hidup lama berdampingan antara pemeluk Kristen Koptik dengan umat Islam yang mayoritas di Mesir, bahkan 80 juta itu, dan kita lihat juga fatwa-fatwa Al-Azhar sangat memperhatikan katakanlah situasi kebatinan pemeluk agama lain. Betul. Seperti itu Kang Pandu ya. Bahkan yang saya menarik juga kalau kita lihat sejarah dinasti Fatimiyah yang relatif tahun 970 Masehi itu berkuasa di Mesir, bisa mendapat tempat di Mesir dan meskipun ideologinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana nih Kang Pandu maknainya? Menjadikan Al-Azhar sebagai propaganda Syiah memang dinasti Fatimiyah ini. Namun tidak lama kemudian muncul dinasti Ayyubiyah yang memiliki ajaran Sunni dan itu juga berpengaruh terhadap Al-Azhar. Nah, di situ timbul kecocokan. Kira-kira mengadopsi mana nih? Dan tentunya ketika ajaran Sunni masuk ke Al-Azhar itu membuka kanal-kanal untuk pembelajaran Sunni lebih mendalam dan membuka pengetahuan yang lainnya. Di sini Al-Azhar menjadi sebuah pionir yang sebelumnya memang ketika dinasti Fatimiyah berkuasa itu propagandanya Syiah. Berkaitan dengan toleransi juga di situ. Baik. Jadi memang sejarahnya sangat panjang ya Kang ya. Betul. Sejak toleransi di Mesir itu ya. Termasuk tadi yang Kang Pandu sempat singgung soal kunjungan ke Vatikan. Bagaimana? Iya. Sebagai seorang tokoh umat Islam yang berpengaruh di dunia, tentunya kunjungan tersebut bisa menimbulkan bahwasanya keadaan kami tidak hanya sekedar baik-baik saja tapi harmoni, dan itu bisa menjadi contoh buat para pemeluk agama umat Islam di dunia khususnya. Saya sangat mendukung itu, khususnya para pemimpin tokoh Islam di dunia. Begitu. Baik pemirsa, tadi kita sudah ikuti penjelasan dari Kang Pandu tentang bagaimana fatwa Al-Azhar yang sangat hati-hati dengan karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, bahkan dalam mengeluarkan fatwa pun memperhatikan kondisi atau situasi kebatinan pemeluk agama lain, bahkan tidak ingin menyinggung. Berikut pula dengan kunjungan Syekh Ahmad At-Thayyib ke Vatikan dan bagaimana toleransi di Mesir itu berjalan selama ratusan tahun, meskipun dulu pernah ada dikuasai dinasti Fatimiyah di abad ke-10 Masehi, kemudian ada dinasti Ayyubiyah hingga sampai saat ini, kekuasaan Perancis juga, kemudian sekarang ada pemerintahan Mesir modern, tapi fondasi untuk toleransi antar umat beragama di Mesir sangat kokoh, begitu Kang Pandu ya. Baik, pemirsa, terima kasih masih mengikuti Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.